ini di sini berdirinya 1956 oleh Bapak A.A. Harmawan. Mungkin di sini ini perusahaan keluarga, artinya ini perusahaan yang belum terbilang masuk kategori terbuka dan TBK ya. Ini perusahaan keluarga yang berdiri keluarga semua. Sejarahnya ini mungkin nih para keluarga membuat argumen ataupun secara singkatnya untuk membantu pemerintah dalam hal pengaspalan jalan ataupun konstruksi jembatan di wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Adapun tujuan perusahaan ini bukan tujuannya bergerak dari di bidang kontraktor ya, kontraktor di bidang jembatan ataupun di bidang hotmik, aspal dan juga sarana prasarana PDT jalan lah intinya. Tujuannya untuk bekerja sama untuk membangun suatu wilayah dalam kaitannya dengan infrastruktur jalan ya, seperti itu. Jadi tujuan perusahaan ini membantu pada pemerintah pusat maupun daerah agar diupayakan jalan itu setara dengan jalan nasional. Adapun ya secara teknik ataupun secara itu, intinya kami akan menyalurkan atau kerjasama dengan pemerintah daerah atau pusat, otomatis kepada PDT ataupun dinas PU untuk memperkerjakan suatu jalan. Ini yang kita lalui ini jalan Hotmik ini Trimukti punya, contohnya seperti itu ya. Terus di jalan Cisinga, tahu Cisinga itu juga dari kita juga itu sama hasil dari PT Trimukti juga sendiri. Jadi PT Trimukti ini bertujuan untuk membantu pemerintah untuk dalam infrastruktur khususnya jalan, itu aja. Dan ke satu ini jelaskan elemen budaya pada perusahaan. Untuk budaya perusahaan ini kami juga tetap kita berkoordinasi kepada dinas tenaga kerja terkait dengan perusahaan-perusahaan yang masuk pada tingkat PT. Artinya perusahaan kami sudah terdaftar di dinas tenaga kerja, baik itu secara aturan BPJS Ketenagakerjaan, semua karyawan kita masuk pada BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Kita juga termasuk. Untuk elemen budayanya tetap aja kita secara garis pekerjaan sama, kita jam 8 sampai jam 4 kita pulang. Kalau jam 4 ke sana kita masuk lembur. Secara kita ada budaya, ada divisi, berdivisi dari direktur strukturalnya tetap kita itu patuhi, kita juga jalani. Ada divisi kendaraan, divisi alat berat, ada divisi itu aspal plan ya. Itu juga sama per divisi per satu direktur. Jadi kita budaya di sini kita tetap menitik beratkan pada organisasi yang sudah ada di perusahaan lama kita sama. Untuk pengaruh keberhasilan atau kegagalan pada budaya tersebut. Tujuan keberhasilan pada kegagalan itu tergantung pada kita sendiri, pada perusahaan sendiri, pada sumber daya sendiri, pada apa itu sumber daya manusia, itu hak-hak pekerja kita, itu sumber daya manusia itu kita karyawan, itu sumber daya manusia. Keberhasilan perusahaan tergantung pada para pekerja kita. Kalau pekerja kita jelek, otomatis perusahaan juga akan jelek. Kalau perusahaan kita, karyawan kita bagus, otomatis perusahaan kita bagus. Benefitnya juga bagus, benefitnya juga bagus, income-nya juga bagus, kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi keberhasilan atau kegagalan tergantung pada
sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Seperti Karyawan, nah seperti itu ya. Untuk yang ketiga, bagaimana budaya perusahaan mempengaruhi perilaku pada karyawan. Langkah konkret untuk mempengaruhi budaya organisasi. Budaya perusahaan pasti mempunyai SOP tertentu yang harus dipekerjakan oleh pekerja sebaik mungkin, bekerja sebaik mungkin sesuai dengan arahan tugas pokok dari atasan. Ya kan? Ada atasan yang pajak misal, pajak itu kita harus kepada pemerintahan pratama pajak, otomatis karyawan juga harus langkah konkret harus membenahi apa pajak yang harus sesuai dengan pemerintah yang sekarang ditetapkan atau diaturkan seperti itu. Budaya organisasi itu kembali lagi kepada perusahaannya, karena organisasi setiap perusahaan itu berbeda. Karena setiap organisasi, kenapa itu berbeda? Organisasi ada namanya perusahaan PT, kita bidang di kontraktor. Ada organisasi di bidang perbankan, bank, BPR, ya kan, operasi itu perbankan. Terus ada lagi sekarang yang kayak jadwal itu beda lagi. Itu beda lagi organisasi sama kita. Dan liburnya juga berbeda. Seperti itu. Budaya organisasi setiap perusahaan berbeda-beda. Tetapi di kami sendiri di PT Trimukti, secara budaya organisasi itu kita mengacu kepada KPI. Ya, KPI itu adalah indikator. Jadi artinya KPI itu penilaian suatu karyawan, apakah organisasi itu sehat atau tidak, itu tergantung dengan penilaian KPI tersebut. Jadi kenapa ini berpengaruhi atau gapnya mempengaruhi pada karyawan langkah konkretnya? Ya seperti itu. Kita itu budayanya perusahaan atau karyawan itu diperkuat oleh SOP, ya SOP seperti itu. Jadi kembali lagi budaya organisasi kita itu sangat berbeda dibandingkan sama orang lain. Kita adalah kontraktor. Gimana organisasi budaya kita kontraktor? Karena budayanya kebanyakan di lapangan. Jadi jangan di kontraktor mah koleha kerjanya, karena kita di lapangan. Seperti itu. Oh bang mah Senin sampai Jumat, kok kontraktor mah minggu juga kerja, beda lagi. Jadi jangan disamakan sama budaya-budaya. Intinya setiap perusahaan harus terdaftar di dinas tenaga kerja, karena setiap bulan kami melaporkan berapa karyawan yang masuk, berapa yang karyawan keluar, berapa karyawan yang meninggal, berapa karyawan yang resign. Nah itu dia. Makanya di sini terkait budaya itu tergantung perusahaan masing-masing. Budaya kita jelas, budayanya kontraktor yang notabene 60% karyawan dasar di lapangan. Jadi ya, karyawan yang kami inginkan jangan disamakan dengan karyawan yang lain. Intinya budaya kita secara alur kerja kita sama, budaya kita secara absensi itu sama, tetapi perilaku jam kerja kita berbeda. Senin sampai Jumat, yang lain mah masuk, kita mah Senin sampai Sabtu, seperti itu. Minggu juga kadang ada yang masuk, seperti itu ya. Cukup jelas. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nggak apa-apa, mungkin dari saya, gimana sih Bapak cara mengevaluasi terhadap karyawan yang kualitasnya agak menurun gitu? Nah itu kita kan per tahun ada KPI yang tadi per tahun dilaksanakan. Per tahun dilaksanakan, karena KPI itu menyangkut karena bonus, benefit, dan juga report akhir tahun. Evaluasi karyawan itu per tahun, kecuali evaluasi karyawan masa percobaan. Orang yang masuk 3 bulan itu masa percobaan.
Ya. 3 bulan Ya, tapi ini kalau uang lingkupnya evaluasi karyawan per tahun itu namanya KPI, evaluasi karyawan. Nah itu indikatornya berbeda rumusnya. Ada yang indikator rumusnya sedang berbeda. Tapi kalau kita sih antara 5, 6, 7, 8. Jadi ada tingkatan ya, rata-rata di kita di perusahaan produktif baik semua, itu aja. Ya, tinggal cari aja yang tadi ya, kita juga jangan ini, tinggal olah aja katanya KPI itu apa ya, ada KPI. Nah itu KPI kalau lihat di buku di manajemen sumber daya manusia, KPI evaluasi masa kerja ya, kalau nggak salah itu terakhir KPI itu indikator bahasa ini. Itu aja. Ada lagi terkait apa yuk? Gimana sih Pak caranya memotivasi karyawan yang misalkan dari minggu ini misalkan baik cuman menurun kualitasnya, bagaimana cara memotivasi Bapak untuk karyawan terus lebih berkembang gitu Pak ke depan? Motivasi dari kami itu satu, tetap itu dari benefit ya kan, benefit. Namanya benefit itu ada bonus tahunan, ada bonus secara keistimewaan kerja, artinya prestasi dan mampu. Nah itu gini kita, jadi Anda pengen dapat bonus ya kerja yang benar, ya kan. Nah bila mana ada karyawan yang tidak benar, pasti kita juga ada panggilan pertama, ya kan. Kenapa sih kerja seperti ini? Seperti itu. Ada peringatan seperti itu. Tapi alhamdulillah di kami itu belum ada secara secara dipanggil karyawan itu belum ada. Tetapi di sini mungkin untuk target kerjanya itu alhamdulillah baik semua. Mungkin tiap tahun itu ada tingkatan-tingkatan, nilainya itu berbeda-beda, itu aja. Jadi karyawan baik, benefit juga baik, itu aja sih. Ada lagi, mumpung di sini terkait apa? Terkait lowongan kerja di sini Pak, harus kayak gimana? Lowongan kerja kami itu alhamdulillah saya sendiri juga anggota dari forum HR Tasikmalaya. Anda pasti sudah dengar namanya Hayu Gawe, sudah kenal ya. Terus HRF itu Human Resource Tasikmalaya. Alhamdulillah saya juga sendiri anggota dari forum HR Tasikmalaya. Saya sendiri kemarin juga itu. Jadi setiap ada lowongan kami akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan akan diposting di Hayu Gawe, Jobstreet Hayu Gawe. Bahkan mahasiswa silakan bisa update di Instagram ataupun TikTok Hayu Gawe. Semua lowongan pekerjaan termasuk perusahaan kami juga lowongan ada di situ di Hayu Gawe. 1 di Jobstreet, 2 di Hayu Gawe. Itu khusus HR Forum Tasikmalaya. Di mana ada lowongan kerjanya. Nah itu dia, ada karyawan yang resign, 1 bulan resign, otomatis kami harus membuka lowongan. Nah itu dia. Tapi kalau nggak ada yang resign ya kami nggak buka lowongan. Nggak ada yang masukin kemana ya. Nah setiap ada yang resign otomatis saya masukkan di loker Hayu Gawe Kota Tasikmalaya. Bahkan kami juga di sini
jadi anggota HR Forum Tasikmalaya Ayu Gawe ya, di Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Kalau kualifikasi apa saja sih Pak yang misalkan dibutuhin buat pekerjaan seperti kontraktor gitu Pak? Kita untuk kontraktor ini kebanyakan di teknik sipil. Oh, teknik sipil. Teknik sipil jurusan ahli jembatan dan ahli jalan. Itu Jembatan sama ahli jalan. berarti itu yang prioritasnya ya, Itu Pak? prioritas kami. Kami karena berganti kontraktor jalan ya otomatis itu. Gak mungkin saya ngambil jurusan SPD kan, nggak nyambung ya. Nah itu prioritas. Oh. Baik, mungkin ada lagi cukup. Cukup Pak. Ya. Terima kasih dari saya. Baik, baik. Dari kami berharap terima kasih banyak telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kami. Ya, ya. Nah, dengan cuma titik dari saya belajar yang benar, terus cari-cari apa namanya relasi, apalagi informatika. Sekarang informatika 10 tahun 20 tahun itu saingan ketat, apalagi sekarang AI udah ada, AI kan kalau bilang AI nya sekarang orang Sunda bilang tetap nggak bisa nyebut AI ya kan, tahunya AI aja. Nah ada AI, nah itu salah satu AI itu orang-orang yang di dalam AI itu orang-orang informatika khususnya programmer. Mudah-mudahan anda termasuk orang informatika yang mampu menjadi IT terbaik Indonesia, jangan jadi hacker ya. Nah itu dia sih. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Ya. atas wawancaranya. Ya. Sekian, assalamualaikum.